Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya wijinya. Terima kasih kawan-kawan yang belum, monggo dipesan. Untuk yang sudah, terima kasih. Semoga suka dengan bawang gorengnya. Itu aja. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Erni di Solotigo. Mbak Erni menceritakan tentang satu pengalaman horor yang kejadiannya itu entah tahun berapa nggak disebutkan. Cuman waktu itu Mbak Erni masih SMA. Kalau sekarang udah punya anak ya, nggak tahu ya, mungkin sekitar tahun 2000-an kali ya kejadiannya. Nah, Mbak Erni itu tinggal di sebuah kampung di mana di situ di belakangnya ada satu bukit kecil. Ya dibilang maksudnya bukit itu bukan bukit yang tinggi kayak gitu, enggak ya. Paling beberapa meter ke belakang sana lah. Dari rumahnya Mbak Erni sendiri itu sekitar 10 atau 15 meter baru itu naik nanjak setinggi beberapa meter di situ ya. Habis itu ya udah langsung kayak perkebunan warga kayak gitu. Nah, ada satu kejadian sebelumnya dari dulu terlebih dahulu. Mbak Erni sendiri selama hidup di kampung tersebut, selama hidup di rumah itu, boleh dibilang enggak pernah secara langsung mengalami hal-hal yang bersifat mistis, bersifat gaib kayak gitu, itu enggak pernah. Kalau cerita-cerita itu sering dengar dari para warga. Kalau di tempat ini tuh angker, di tempat itu angker. Termasuk salah satunya itu di kawasan belakangnya rumahnya Mbak Erni di sendiri. Karena memang ya jarang dijamah sama orang, kecuali orang yang mau berkebun ke situ. Sisanya bener-bener, apalagi kalau misal malam hari, ya sepi, orang ke situ mau ngapain juga gitu ya. Nah, cerita-cerita seperti itu memang sering didengar oleh Mbak Erni. Masalah ya kuntilanak, pocong, dan sebagainya, genderuwo, atau ada orang dengan pakaian seorang penari kayak gitu yang suka mondar-mandir di kawasan tertentu. Di sana ada orang juga dengan yang berjalan konon katanya tanpa kepala kayak gitu. Bahkan ada beberapa ekor anjing besar, ada sekitar 3 ekor anjing besar yang gede banget. Itu suka nongol juga, suka kelihatan juga di satu titik di kampungnya. Di situ juga Mbak Erni dengar itu udah dari kecil ya. Sementara Mbak Erni sendiri di rumah, di sekitaran rumah, tidak pernah yang namanya melihat atau bahkan mendengar pun tidak pernah gitu ya. Meskipun rumahnya Mbak Erni itu sama tetangga itu lumayan cukup berjarak, dan kalau udah malam hari ya di sekitaran situ itu relatif lumayan cukup gelap. Masih banyak tanaman-tanaman tinggi kayak bambu atau pohon-pohon asem kayak gitu tuh masih ada di sana. Dan sebenarnya kalau dilihat itu memang lumayan cukup menyeramkan. Tapi ya begitu Mbak Erni misal pulang ngaji sewaktu masih kecil, itu kan lumayan cukup malam, sekitar jam 8 lah. Lewat ke sana, pulang sendirian, ya ndak pernah lihat apa-apa. Yang ada itu cuman kayak ketakutan sendiri. Terus pulangnya kadang kalau udah takut banget ya dibawa lari kayak gitu. Yang penting buru-buru sampai rumah. Cuman nggak pernah yang namanya digangguin atau dikasih lihat. Tapi di tahun-tahun itu, yang entah tahun berapa, cuman Mbak Erni waktu itu masih sekolah, dia pada suatu malam ini pernah mengalami sesuatu yang aneh. Ada suara tiba-tiba begitu ya. Ini keluarga udah pada mau tidur sekitar jam 9 malaman. Udah pada mau tidur, udah pada masuk ke kamar masing-masing. Mbak Erni tidur itu sama adiknya. Adiknya perempuan juga, namanya Asti. Mereka tidur berdua di sana. Kamarnya itu kamar belakang. Ibu sama bapaknya tidur di kamar yang paling depan. Nah, ini Mbak Erni mendengar ada suara gebiar-gebiur. Ada suara mirip kayak orang mandi pertama. Terus ada juga suara mirip orang mainan air di sumur pakai timba. Timba yang dikerek begini, terus timbanya itu dijatuhin, jeblung, kan bunyinya kayak gitu kurang lebih. Kok ada suara orang itu, ada suara orang mandi ya? Kok ada suara orang mainan sumur itu siapa?
ngobrol lah, ceritalah sama si Asti. Ti, kamu denger itu nggak, Ti? Iya, aku denger, Mbak, katanya. Itu siapa ya, Ti, ya malam-malam begini mandi? Aku nggak tahu, Mbak, gitu. Setan kali, Mbak, kata si itu ya, kata si adiknya. Cuman dia Mbak Erni karena memang nggak pernah punya pengalaman, nggak pernah digangguin gitu ya. Setan-setan apa, orang di rumah kita itu nggak ada setan. Iya, tapi kan yang malam-malam begini siapa yang mainin kayak gitu, Mbak? Tuyul kali ya, Mbak ya. Tuyul kecil-kecil itu pada mainin sumur di belakang itu. Nah, sumurnya Mbak Erni sendiri di rumah itu kondisinya itu udah tertutup. Jadi masuk dalam bangunan gitu ya. Dan suara yang terdengar ini sepertinya itu jauh bukan dari suara sumur yang ada di dalam rumah. Tapi untuk memastikan, Mbak Erni pun akhirnya, Ti, dilihat yuk katanya. Oh, Mbak, aku nggak berani. Enggak, dilihat itu di belakang yang bunyi sumur itu atau bukan. Memastikan aja ya. Cuman Mbak Erni sendiri nggak terlalu yakin kalau yang bunyi itu adalah sumur di dalam rumah. Mbak Esti pun akhirnya ikut turun ke sana, buka pintu, ngecek ke belakang. Ya bukan, suara kalau datangnya dari sumur ini itu bakalan kenceng banget. Bapak sama ibu juga bakalan kebangun. Ini tuh enggak, bukan dari sini, Ti. Terus sumurnya siapa ya? Sumur sebelah juga bukan. Sebelah itu harusnya suaranya dari samping atau dari sana. Itu bukan. Suaranya itu kayak dari belakang sana, Ti, kata si Mbak Erninya. Iya ya, Mbak ya, suaranya kayak dari belakang. Terus tiba-tiba bapaknya itu juga keluar. Kalian lagi ngapain? Kaget gitu kan si Mbak Erni sama adiknya itu. Pak, ngagetin katanya. Pak, itu suara apa ya, Pak ya? Udah masuk, kata si bapak. Iya, Pak, cuman itu suara apa, Pak? Itu dari sana, dari belakang, kata si bapaknya. Dari belakang, Pak. Dari belakang mana? Dari bukit, kata si bapak. Lagi-lagi kayak gitu ya, dari bukit. Jawabannya tuh nanggung-nanggung, kata si Mbak Erni. Pak, emang di bukit ada sumur, Pak, katanya. Nggak tahu juga, kata si bapaknya gitu ya. Nggak tahu juga, cuman suaranya dari bukit. Udah masuk, udah malam istirahat, kata si bapak. Si bapak pun ternyata mendengar suara tadi. Mbak Erni pun akhirnya, ya sudahlah, istirahat gitu ya. Udah tidur. Meskipun telinga itu masih keganggu sama suara, yaitu suara air gitu yang tumpah-tumpah, plus ada suara sumur itu tadi sama timbanya. Lumayan mengganggu, tapi lama-lama ya sudah ketiduranlah si Mbak Erni. Itu adalah pengalaman pertama. Malam selanjutnya, ini siang harinya tuh sempat cerita ke teman-temannya juga, terus sempat dibahas sama orang tuanya juga, tapi ya sudah gitu ya, orang tuanya cuman, ya itu mungkin di sana kali malam-malam itu orang berkebun baru pada pulang, jadi bersih-bersih. Mbak Erni sendiri tidak pernah yang namanya naik ke bukit itu, belum pernah sekalipun, cuman liatin dari belakang doang, karena mau naik ke sana juga takutnya tuh ada binatang, ada ular, ada apa gitu ya. Akhirnya udah. Rasa penasaran pun bertambah setelah apa? Malam kedua, Mbak Erni mendengar lagi suara itu. Kok suara itu muncul lagi ya gitu. Aku tuh penasaran banget sumpah. Aku besok pagi mau tak tengokin ke sana, mau tak tengokin ke belakang sana. Aku penasaran ada sumur ndak di bukit gitu. Emang di bukit ada sumur gitu ya. Gitu kan. Kayaknya nggak mungkin deh pikirnya, mau membuktikan di sana itu ada sumur atau enggak, bukan mau nyari setannya atau apa, cuman mau ngebuktiin apa yang dibilang sama bapaknya, ini beneran ada enggak gitu kan. Akhirnya udah, malam itu pun tertidur. Nah, keesokan paginya entah kenapa ya sekolah dulu kayak gitu, pulang sekolah itu udah capek dan keinget sebenarnya, aku mau nengokin ke sana, cuman ya jam segini itu udah terlalu siang, panas lagi, males lah, akhirnya males. Nah, malam selanjutnya, ini tumben Mbak Erni tuh nggak mendengar apapun. Malam ini kok nggak ada suara ya? Malam selanjutnya pun nggak ada suara, sampai Mbak Erni tuh udah lupa, udah berapa malam berlalu, itu nggak ada suara. Tiba-tiba, suara itu pun terdengar lagi. Loh, suara ini terdengar lagi, kata si Mbak Erninya. Tapi suara apa ya itu ya? Kemarin aku belum sempat nengokin ke sana. Malam-malam begini ya aku nggak mungkin, aku pasti nggak mungkin, nggak berani dan pasti nggak dibolehin, bahaya kan? Udah besok. Dan waktu itu malam minggu kebetulan. Besok kan libur hari minggunya. Nah, malam itu dibawa tidur lagi Mbak Erni.
Oh ya, sebelum tidur, ini yang terakhir ini, Mbak Erni itu memastikan suaranya itu memang benar-benar dari arah belakang. Dia bangun, sama Esti tentu saja, Ti, anterin yuk, Mbak mau pipis katanya. Mbak tumben Mbak minta dianterin. Gak apa-apa, yuk anterin yuk, anterin yuk. Akhirnya dianterinlah sama Esti, tapi bukannya pipis. Mbak Erni itu malah menuju ke pintu paling belakang rumahnya. Coba mendengarkan, ini suara beneran dari sana atau enggak. Dan suara itu bener, memang dari luar ternyata. Bener suaranya dari, Mbak katanya mau pipis gitu kan sama Mbak Estinya. Oh iya aku lupa, gak jadi Ti, gak jadi, memang gak kebelet sebenarnya. Akhirnya ya udah yuk masuk lagi. Ngapain sih Mbak gitu? Aku lagi itu, Mbak lagi mastiin suara itu loh, gebiar-gebiur itu dari arah belakang sana. Oh, Mbak Esti sendiri itu udah nggak tertarik dengan hal itu, ya udahlah biarin aja. Karena dikasih penjelasan sama bapaknya kalau itu tuh orang-orang pekerja lagi pada mandi, ya biasanya kan mereka bercanda-canda dulu kayak gitu. Udah, akhirnya tidurlah Mbak Esti, merenung dulu sebelum tidur sampai beberapa menit, akhirnya udah capek ketiduran sendiri. Nah, keesokan paginya jam 6 sarapan dulu dan sebagainya, mandi dan sebagainya, sampai sekitar jam 7 hari udah terang kan. Mbak Esti tuh menuju ke belakang. Ini dulu pamit izin dulu sama ibunya, Bu, aku mau main di belakang situ ya Bu ya, di bukit situ. Mau ngapain Ti? Jadi begini, ini rumahnya Mbak Esti, nanti begitu ke belakang itu agak turunan, nanti baru naik ke atas bukit sana. Mbak Esti sendiri terakhir ujung main itu ya sekitar 15 meter dari rumahnya tersebut, tep sebelum turunan itu. Nah itu akhirnya apa? Ya diizinin sama ibunya ke sana, tapi jangan jauh-jauh ya Ti ya gitu. Jangan jauh-jauh kata si ibu. Iya Bu, iya Bu. Mbak Esti pun akhirnya jalan ke sana bawa tongkat. Waktu itu tongkat cuman dari bambu begitu doang ya untuk pegangan dan sebagainya. Berdirilah di ujung tanahnya itu sebelum legokan. Berdiri di sana, aku mau naik ke bukit itu ah. Ya nggak apa-apa, aku naik aja ke situ. Turunlah dia ke sana. Ini pertama kali, ini adalah langkah terjauhnya Mbak Esti ke daerah belakang rumahnya tersebut. Ke situ turun ke bawah terus naik lagi ke atas. Kira-kira di mana ya gitu ya? Ada sumur di sana itu di mana? Sampai naik ke atas sampai di ujung bukit puncaknya itu. Ya bukitnya itu bukan bukit yang tinggi banget, itu enggak, paling sekitar 20 atau 25 meter lah gitu, nggak terlalu tinggi segitu. Begitu sampai di atas, Mbak Esti ya cuman ngelihat ada beberapa ladang di sana kayak gitu ya, tapi nggak melihat ada satu sumur pun di situ. Loh kok nggak ada sumur ya? Terus suara itu tuh datangnya dari mana? Coba ngelongok ke bawah sana pun nggak menemukan sumur apapun. Kok aneh ya, gak ada sumur. Ya udahlah, akhirnya Mbak Esti kan pulang. Turun ke bawah ke sana, ngomong sama ibunya, Bu. Oh kata ibunya, loh kok cepet? Malah dibilang begitu. Ya Bu, orang aku cuman ke situ doang. Aku tadi naik ke atas ke sana Bu. Oh, ibunya tuh biasa aja. Soalnya apa? Ibunya sendiri juga beberapa kali udah pernah ke situ, ndak apa-apa. Ada akses jalan ke sana. Cuman Mbak Estinya aja, Mbak Esti adiknya tadi ya. Siapa sih namanya? Kok lupa? Ya pokoknya itulah, sama lah ya. Biasa kalau di tengah cerita itu suka lupa-lupa. Mbak Salma, Mbak siapa ya tadi? Tak ganti ya, Mbak Reni tak ganti. Kalau salah nama, mohon maaf gitu. Nah si Mbak Reni ini, itu memang nggak pernah ke arah sana. Tapi kalau ibunya ada akses jalan ke situ. Nah akhirnya cerita sama ibunya, Bu, aku ke atas itu sebenarnya lagi nyari sumur Bu. Oh sumur apa? Kata si ibu kan. Sumur yang kalau malam itu suka kedengeran. Udah ndak usah dicariin kata si ibu. Kamu lagian ngapain nyariin sumur kayak gitu yang gak bakalan ketemu katanya. Loh kok gak bakalan ketemu Bu? Itu tuh sumur setan kata si ibunya. Hah? Sumur setan gimana Bu? Pokoknya jangan gitu. Kalau kata orang dulu, kata ibu itu kalau misal kedengeran suara kayak gitu jeblang-jeblung, udah nggak usah diurusin, nggak usah dideketin. Soalnya apa? Itu tuh danyang-danyang lagi mandi itu. Oh gitu Bu. Iya makanya udah nggak usah
kamu lagian kayak gitu kan. Itu kan dari kemarin kan kamu ngedenger itu. Iya Bu, aku ngedenger itu Bu. Nah, orang sini, daerah sini itu percaya kalau misalnya ada suara-suara begitu, artinya itu di belakang sana kondisi airnya itu lagi bagus, kata si ibu itu begitu. Karena yang didengar itu suara air, jadi nanti kebunnya itu subur dan sebagainya. Pokoknya tanahnya tuh enak buat digarap, kata si ibu. Oh, jadi begitu Bu. Iya, udah nggak usah diurusin. Nah, dari situ pun Mbak Esti ya campur aduk informasi yang ini ya, yang didapat dari segi mistisnya, dari segi mitosnya dapat, dari segi ninjau langsungnya ke sana memang nggak ketemu sumur pun dapat. Akhirnya apa? Mbak Esti memutuskan untuk tidak melanjutkan rasa penasarannya tersebut. Ya sudahlah, mungkin cuman mentok segitu aja. Mungkin memang benar apa yang dibilang sama ibunya. Ini salah nama lagi kayaknya. Mohon maaf ya kawan-kawan. Mbak Reni kalau nggak salah. Kalau nggak Mbak Reni ya Mbak Erni atau lupa gitu ya. Namanya benar-benar lupa. Mohon maaf banget. Salah satu kelemahannya narator itu kadang suka bingung di nama. Sehari itu baca cerita 2 atau 3 cerita itu kadang kayak gitu. Nge-mix, kecampur nama antara cerita yang sebelumnya sama yang nanti gitu ya. Itu suka kecampur-campur. Jadi harap maklum. Nah udah. Si Mbak Reni ya. Ini semoga nggak salah lagi. Mbak Reni sama Esti. Esti itu adiknya. Esti atau Asti gitu. Nah si Mbak Erni ini akhirnya sudah berhenti kan menyelidiki hal tersebut. Sampai suatu hari Mbak Erni itu mendengar lagi suara tersebut. Gebiar. Dan di situ saat Mbak Erni udah nggak tertarik dengan hal tersebut, justru mendengar ada suara langkah itu di samping rumahnya. Kayak ada beberapa orang yang memang lagi melangkah, lagi lewat di situ. Kok kayak ada suara langkah ya? Akhirnya apa? Mbak Erni pun turun dari kamarnya. Si adiknya Asti itu atau Esti itu udah tidur. Mbak Erni keluar dari kamar, ngelongok ke pintu depan sana. Ada ibunya berdiri di pintu depan. Langsung kan penasaran. Mendekat ke sana. Bu, ada apa Bu? Itu bapak sama warga mau nengok ke belakang sana. Hah? Nengok ke belakang sana Bu? Iya. Bu, aku mau ikut, kata si itu kan. Kamu ngapain ikut? Anak perempuan malam-malam keluar. Itu udah malam ya, waktu itu udah sekitar 10:30 malam. Kamu ngapain keluar? Bu, aku itu penasaran banget Bu. Sampai tak bela-belain sampai bukit itu. Mereka itu kan lagi mau nyariin itu kan Bu. Iya, tapi kan udah Bu, enggak apa-apa. Aku tak ambil senter. Akhirnya ambil senter ke dalam. Mbak Esti lagi kan, Mbak Erni itu keluar ke situ, nyanterin ke sana. Ada beberapa bapak-bapak di situ, ada sekitar 6 atau 7 orang. Salah satunya itu adalah bapaknya Mbak Erni. Ya kaget bapaknya, loh, kamu ngapain ke sini, Pak? Aku mau lihat Pak orang yang mandi di sumur itu. Mau mandi di sumur, siapa yang lagi nyariin itu? Lah bapak sama ini, udahlah Mas biarin aja, katanya kata salah satu warga. Udah biarin aja, tapi di sini aja nih, nggak usah ikut ke sana-sana. Iya, Mbak Erninya pun nurut gitu ya. Akhirnya apa? Warga pun turun ke bawah, maju ke sana dulu, terus warga turun ke bawah. Nah, beberapa bapaknya si Mbak Erni tetap di atas gitu ya, nemenin Mbak Erni. Ini beberapa warga turun dulu, nyanter-nyanter gitu kan. Suaranya nggak ada. Mbak Erni ngelihat ke atas sana. Padahal bukit itu kan gelap, tapi seolah-olah kayak ada lampu yang menerangi di situ ya. Kayak ada lampu-lampu kecil di sekitaran satu objek dalam bentuk itu sumur. Dan di situ Mbak Erni untuk pertama kalinya melihat ada beberapa sosok itu memang benar warnanya tuh hitam-hitam semuanya. Badannya tuh kurus-kurus. Mereka itu lagi mainin itu tadi sumur sama ada yang gebiar-gebiur lagi pada mandi di sana. Cuman bengong begini kan ngeliatin begini, terus ditepuk sama bapaknya. Nih, kamu kenapa nih? Pak, aku lagi ngeliat itu, Pak. Kamu ngeliatin apa? Kata si bapak kan. Pak, itu Pak, mereka yang lagi pada mandi, Pak, itu di atas, Pak. Di mana? Kata si bapaknya itu nggak ngelihat. Nih di mana? Bapak coba ngikutin ini ya pandangannya si Mbak Erni ke sana, tapi bapak itu nggak ngelihat. Nih kamu ngelihat nih, senterin katanya. Iya Pak, Erni disenterin begini, begitu disenterin, dep. Itu orang-orang yang ada di sana
Sosok-sosok yang ada di situ pada nengok semuanya ke arah senter tadi, ke arah senternya Mbak Erni. Berhentilah suara itu, dan Mbak Erni nengok ke arah bapaknya, "Pak, itu Pak," katanya. Begitu Mbak Erni nengok ke sana lagi, udah nggak ada. Akhirnya apa? Si warga yang di bawah, "Woi, naik semuanya, naik," kata si bapak. Akhirnya pada naik. Mbak Erni pun cerita di sana. "Jadi begini, aku tadi ngelihat di atas itu memang ada yang lagi mandi. Jadi di tengah-tengah ini kayak tengah-tengah punggungan bukit gitu ya. Tengah-tengah punggungan bukit itu kayak ada tanah yang lumayan cukup datar di sana, bisa dipakai buat istirahat. Nah, di situ seolah-olah itu di sana. Nih, kamu beneran lihat?" "Ya, aku ngelihatnya seperti itu," kata Mbak Erni. "Ya wis ya, pulang." Akhirnya pulanglah. Begitu pulang, nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Mbak Erni. Warga kan juga udah pada pulang ya, sempat ngobrol-ngobrol di depan sama bapaknya, kurang lebih sekitar setengah jam. Tengah malam, mereka udah pada pulang. Mbak Erni di dalam rumah, sakit dia, tiba-tiba badannya tuh panas, badan itu pada sakit semuanya. Ngomong sama ibu, "Bu, aku kayaknya mau sakit, Bu." Itu kan datang ke kamar gitu kan. Si ibunya, "Ya Allah, nih kamu kok pucat seperti itu, kenapa?" Dan akhirnya si bapaknya kan juga masuk, Pak, ini Erni, Pak, pucat begini, Pak. Loh, kok bisa seperti ini? Kamu kenapa nih?" Mbak Erni itu sakit. Dan sakit malam itu, entah kenapa, dia kayak tidur gitu kan. Dalam kondisi sakit tersebut, ditemenin sama ibunya, bapaknya sama si adiknya Asti. Lah, Mbak Erni dalam tidurnya malam itu nggak bisa tidur, kebangun-bangun terus gara-gara apa? Mimpinya Mbak Erni itu dibawa ke belakang bukit sana, dan di situ disiramin, dimandiin, masih dengan pakaiannya gitu ya. Itu dimandiin sama sosok-sosok hitam tadi. Mbak Erninya kebangun, teriak-teriak ketakutan. Nanti kayak gitu ditenangin sama ibunya. Begitu tidur les sebentar, mimpinya itu kayak gitu lagi. Diceritain ke ibunya, "Bu, aku mimpinya seperti ini, Bu, seperti ini. Kamu yang sabar ya, Nik, ya. Besok kita cari tahu, Iya, Bu, iya, Bu." Nah, kayak gitu. Ada mungkin dalam satu malam itu sekitar 4 kali tertidur dan kebangun gara-gara mimpi semacam itu tadi. Sampai subuh. Nah, begitu subuh Mbak Erni itu baru bisa tidur. Sekitar bangun itu jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi bapaknya itu udah ada seorang tamu. Itu orang pinter gitu, orang pinter di kampung tersebut yang biasa ditanya-tanyain gitu ya. Katanya ya Mbak Erni itu kesambet di belakang sana gara-gara itu tadi. Mereka itu cuman lagi main-main, mereka itu cuman lagi mandi di sana. Mbak Erninya tuh gangguin gara-gara yaitu kemarin kan katanya sempat disenterin kan, harusnya ndak usah disenterin. Erni itu udah dikasih lihat gitu ya, harusnya ya begitulah, nggak usah berlebihan, ini pakai disenterin segala macam. Nah, di sana bapaknya Mbak Erni kan merasa bersalah. "Iya, aku yang minta itu, Mas, yang minta nyenterin," katanya gitu kan. "Ya udah, lain kali itu nggak usah itu lagi. Udah, ndak apa-apa. Nanti malam diobatin," kata situ ya. "Obatinya gimana, Mas?" "Ya kita ke belakang sana." "Erninya ikut?" "Iya, Erninya ikut," katanya. "Nggak apa-apa, nanti dianterin sama beberapa warga lah, kita nggak sendiri," katanya. Akhirnya sudah nunggu kan sampai malam. Mbak Ernia sendiri resah gelisah gitu ya. Nunggu sampai malam. Belum malam banget, sekitar jam 7 malam, jam 7 lewat, ini warga udah beberapa berkumpul, termasuk yang kemarin ikut juga ada gitu ya, nggak banyak, dan mereka menuju ke sana. Mbak Erni menggigil gitu ya, namanya lagi sakit, demam gitu, menggigil, dipaksa menuju ke arah belakang sana, turun sampai atas, menuju ke tempat itu, ke tempat yang seolah-olah Mbak Erni lihat ada sumurnya, padahal aslinya itu nggak ada, seolah-olah ada sumurnya. Nah, di sana ini yang memimpin prosesi orang pinter tadi, itu tuh kayak diem, kayak meditasi begini doang gitu ya. Mbak Erni pun duduk di situ ya, di pinggiran di sana. Warga itu di bawahnya, di jalannya, pada nungguin Mbak Erni sama si orang pinter tadi, terus bapaknya itu bertiga di atas di situ, tapi ambil posisinya agak sedikit minggir. Mbak Erni disuruh merem begitu aja, sampai Mbak Erni itu mendengar ada suara jeblung-jeblung sumur itu tadi. Begitu Mbak Erni melek, yaitu ternyata mereka
ada 5 sosok di sana yang lagi berdiri di itu tadi, di sumur itu. Bentuknya itu nggak jelas, cuman kayak sosok-sosok kurus, warnanya itu hitam semuanya, rambutnya pun nggak kebentuk kayak apa ya. Mbak Erni ngeliatin itu, lah mereka cuman cuman berdiri doang dan seolah-olah kayak lagi ngobrol sama si orang yang pinter ini. Si orang yang pinter itu ada 2, yang satu duduk, yang satu berdiri kayak lagi ngobrol, kayak semacam negosiasi atau apa. Dan setelah itu si Mbak Erni juga ngelihatnya nggak lama ya. Setelah itu si orang pinter itu tadi entah kemana, nggak tahu. Mbak Erni kan setelah itu merem lagi. Nah begitu melek yang kedua kalinya, di depan itu udah nggak ada apa-apa, udah kosong lagi. Nah dari situ udah nggak apa-apa nih, udah sekarang kamu ngomong ya, minta maaf katanya begitu. Iya saya minta maaf, saya nggak sengaja, saya nggak ngerti, kata Mbak Erni. Ya wes sudah, yuk kita pulang, kita turun lagi. Akhirnya turunlah Mbak Erni. Di perjalanan turun badannya Mbak Erni itu adem. Langsung, loh kok badanku jadi enak begini ya, rasanya tuh enteng, adem, terus mulai berkeringat kayak gitu. Tadi kan pakai jaket karena menggigil, ini tuh udah mulai berkeringat itu tadi. Begitu sampai ke rumah, yaitu Mbak Erni itu sampai kipasan begini. Udah sembuh gitu ya, muka pun udah nggak pucat lagi, dibikinin teh manis anget. Oh itu lebih enak lagi, lebih seger lagi, dan alhamdulillahnya malam itu tuh sembuh. Akhirnya sudah, warga pun pada pulang, keluarga pun pada tenang, Mbak Erni pun tertidur, dan malam itu tidur pules, gak denger suara gebiar-gebiur itu lagi. Dan keesokannya lagi, suara itu pun menghilang. Udah sangat jarang terdengar gitu ya. Bahkan bisa beberapa bulan sekali itu baru kedengeran, dan Mbak Erni udah nggak terlalu tertarik dengan hal tersebut. Jadi udah dibiarin aja gitu ya. Dan ceritanya pun berakhir sampai di situ. Itu aja satu cerita dari Mbak Erni yang namanya lupa-lupa tadi, mohon maaf. Semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, itu aja. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.